yang Ana dapatkan dari dunia entertainment, nggak tahu kenapa Ana berpikir bahwa kok nggak ada yang namanya kebahagiaan dan ketenangan setiap Ana pulang ke rumah, syuting, dan hal-hal yang lain, sampai ke rumah itu kayaknya kosong aja gitu. Kekayaan nggak mampu. Kebahagiaan tuh kayaknya nggak ada gitu. Harta nggak mampu. Inilah mungkin salah satunya orang-orang yang sering bilang ya, dan salah satunya Ana dulu punya prinsip seperti itu juga. Sumber kebahagiaan adalah uang. Ana kumpulin uang sebanyak-banyaknya, dan ternyata apa yang Ana rasakan? Kosong, hampa, nggak ada apa-apa gitu. Banyak perilaku menyimpang dari anak-anak masa kini. Mereka yang lebih senang bertarung daripada mengaji di musola. Mereka yang lebih senang nongkrong di warung daripada dengan keluarga. Dan sebagian mereka malah terjebak dalam kematian akibat narkoba daripada hidup dengan prestasi. Sejatinya masa kecil adalah masa pembinaan bagi setiap manusia. Dan orang tualah yang akan bertanggung jawab mengajarkan seluruh pedoman dalam menjalankan berkehidupan, termasuk dalam urusan akidah dan keimanan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci yang fitrahnya Islam. Ayah dan ibunya lah kelak yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Indahnya masa kecil, bermain bersama teman-teman, dan diingatkan untuk ke musola ketika waktu sholat tiba, sebuah kebahagiaan sejati tak ternilai dengan mata uang manapun di dunia. Ana dilahirkan sebenarnya di Jakarta, dibawa sama bapak ke Aceh. Dibawa ke Aceh, itu tumbuh kembang di sana sampai kelas 2 SMP. Sampai kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, Ana pindah ke Jakarta. Sampai di Jakarta, Ana dipindahkan ke Jakarta itu untuk urusan pendidikan sebenarnya. Maksudnya biar sekolah lebih karena orang tua melihat itu sekolah di Jakarta ataupun pendidikan Jakarta itu lebih baik daripada pendidikan di daerah. Gitu. Akhirnya dibawalah ke Jakarta. Sampai di Jakarta berkembang sampai kuliah, tahu-tahu tiba-tiba jadi artis. Al-Quran menyebut kata al-mal atau harta tidak kurang dari 86 kali. Penyebutan berulang-ulang terhadap harta di dalam Al-Quran menunjukkan adanya perhatian khusus dan penting terhadap harta. Harta merupakan bagian penting dari kehidupan yang tidak akan bisa dipisahkan dan selalu diupayakan oleh manusia dalam kehidupannya. Kemandirian dalam mencari harta menjadi penting ketika tidak ada lagi tempat bergantung. Seperti orang tua yang biasa menjadi tempat kita bergantung pada kerasnya kehidupan. Bahkan dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, tiada seseorang yang makan makanan yang lebih baik kecuali dari hasil usahanya sendiri. Dan Nabiullah Daud juga makan dari hasil tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Karena memang waktu itu ada salah satu membutuhkan uang lah waktu itu, membutuhkan uang, dan akhirnya mau nggak mau harus cari uang sendiri. Alasan ekonomi. Alasan ekonomi, dan waktu itu memang keadaan dan kondisi orang tua juga tidak memungkinkan untuk minta bantuan untuk orang tua. Akhirnya mencoba untuk cari duit sendiri. Katanya udahlah, jadi pemain sinetron gitu. Nah, main sinetron memang masya Allah ya. Dari main sinetron, anak sebenarnya dari peran kecil ya, akhirnya sampai jadi peran utama. Dari pendapatan hanya berapa ratus ribu sampai akhirnya ya masya Allah gitu ya, dapat pendapatan yang begitu luar biasa. Yang menurut Ana, untuk seumur Ana dan anak kampung dari Aceh tiba-tiba Jakarta dapat uang segitu, itu masya Allah sekali. Dorongan memperoleh harta secara berkecukupan bukanlah suatu hal yang hina. Karena Allah Azza wa Jal menempatkan harta sebagai perhiasan dunia yang mesti dinikmati dan dicari di dunia ini.
Harta dan anak-anak itu merupakan perhiasan kehidupan dunia. Al-Quran, Surah Al-Kahfi, ayat 46. Menjadi kaya harta memang tidak dilarang dalam Islam. Namun kekayaan itu harus membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagi sebagian orang, hampa dalam kekayaan bisa menjebaknya dalam kehidupan maksiat tak berkesudahan. Mabuk di kafe mahal setiap malam, ditemani wanita cantik yang berganti setiap hari. Namun bagi sebagian orang yang beruntung, kehampaan dalam kekayaan justru membawanya lebih dekat kepada Allah, tidak membawanya kepada kerusakan dan keselamatan baginya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran, Surah Al-Qasas, ayat 77. Itu anak nggak punya uang, maksudnya minta uang sama orang tua. Tapi yang membuat anak bahagia adalah ketika mulai ikut sama teman pergaulan yang dimana kami setiap sore main bola misalnya. Tapi setelah waktu ada misalnya sebelum zuhur ataupun jam 10 pagi atau jam berapa itu kita ada pengajian gitu. Anak-anak kecil. Tapi anak rasakan ketenangan, nyaman, dan kebahagiaan begitu luar biasa. Anak bandingkan, dulu nggak punya uang, sekarang punya uang. Bisa beli rumah sendiri, bisa beli mobil sendiri. Tapi nggak punya ketenangan yang anak rasakan seperti dulu gitu. Kita tahu lah di surah Ibrahim ayat ke-7, ketika kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Tapi ketika kita kufur, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, sebab Allah sangat berat. Kita yang rasakan, ya Allah, Allah memberikan saya rezeki, Allah memberikan rezeki, tapi anak nggak pernah bersyukur gitu. Anak kufur atas nikmat Allah. Sampai banyak hal yang tidak baik, yang Allah perintahkan anak langgar, yang Allah suruh anak nggak mau lakukan. Tapi ketika Allah menyuruh, Allah melarang ataupun melarang suatu hal yang maksiat, anak lakukan. Dan akhirnya efeknya adalah ketidaktenangan, ketidaknyamanan. Benar-benar ngerasain, ya Allah, kenapa? Berarti uang adalah bukan sumber kebahagiaan. Ketika menyadari bahwa rumah saya, harta saya, mobil saya tidak membawa kebahagiaan, itu di mana? Ketika Allah memberikan petunjuk kepada kita, maka tidak akan ada siapapun yang dapat menyesatkannya. Tapi siapapun ketika Allah memberikan kita, menyesatkan kita, maka tidak akan ada siapapun yang dapat memberikan petunjuk. Alhamdulillah, dari segala hal yang pernah Anda lakukan, insya Allah ya, bersyukur sekali Allah masih memberikan hidayah kepada hamba Allah yang begitu bodoh sekali, yang pernah melakukan banyak sekali hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, lalu mereka tidak menemukan sahabat-sahabat mereka yang selalu bersama mereka dahulu sewaktu di dunia, mereka pun bertanya kepada Allah, Ya Rabb, kami tidak melihat sahabat-sahabat kami yang sewaktu di dunia sholat bersama kami dan berjuang bersama kami. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pergilah kamu ke neraka, lalu keluarkanlah sahabat-sahabatmu yang hatinya ada iman, walau hanya sebesar zarrah. Hadis riwayat Ibnul Mubarak. Inilah pentingnya memilih teman. Teman sejati bukanlah teman yang hanya mengaku sahabat ketika senang, teman untuk makan-makan, senang-senang, dan berhura-hura. Sementara ketika cobaan melanda, mereka hilang di telan bumi. Teman sejati adalah sahabat yang mengingatkan kita untuk selalu berada di jalan Allah, mengingatkan untuk selalu berlaku adil dalam berbagai cara. Segera tentukan pilihan untuk memilih kelompok teman yang mengajak kita untuk ke surganya Allah, dan tinggalkan mereka yang mengajak kita untuk bermaksiat dan menghabiskan waktu tak berguna. Pilihan yang sulit, tapi harus dilakukan untuk masa depan yang baik.
Insya Allah. Jadi waktu dulu mencoba untuk berhijrah, itu yang namanya sholat nangis, dengar orang imam baca Al-Fatihah nangis segala macam gitu. Tapi ini orang yang baru berhijrah tiba-tiba ketemu sama teman-teman yang masih sama pergaulannya yang dulu gitu, yang penuh kemaksiatan. Akhirnya balik lagi. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ahmad ya, hadis riwayat Imam Ahmad. Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikan siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Mencocoki kebiasaan teman karib. Jadi ketika Anda berusaha untuk berhijrah, tapi temannya masih seperti dulu, seperti perumpamaan kita main sama tukang pandai besi. Kalau mau baik, seperti main tukang minyak wangi gitu. Nah, akhirnya disinilah berarti pergaulan penting, sangat-sangat penting mempengaruhi kita menjadi ke arah yang lebih baik atau yang buruk. Dari situ ketika Ana mencoba lagi untuk bertobat, itu berkali-kali tuh. Tobat balik. Dan akhirnya satu titik Ana merasakan harus tobat dan harus menjauhi lingkungan yang maksiat. Seorang perempuan dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, maka engkau akan beruntung. Hadis riwayat Muslim. Sesuai dengan hadis ini, menentukan kriteria pasangan hidup tak hanya dari kecantikan, kekayaan, dan baik keturunannya. Lebih dari itu, memilih pasangan hidup harus dilihat agamanya. Karena harta, kecantikan, dan keturunan tidak akan berguna jika tanpa didikan agama. Pada posisi ini, sang suami juga mempunyai kewajiban untuk menggauli istri dengan cara yang ma'ruf. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 19. Dan bergaulah dengan mereka secara ma'ruf. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 19. Istri adalah partner dalam membangun keluarga. Dan itu dibuktikan oleh Rasulullah SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Keluarga yang saling menjaga, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kita melakukan satu hal sudah sangat manusiawi sekali. Ada yang pro dan ada yang kontra. Banyak sih. Jadi anak tuh dicaci maki, anak dihina. Itu sering sekali. Tahu gak ya sering bela anak siapa? Istri anak. Anak sampai bilang sama istri, Antum mesti bersyukur sama istri antum. anak bilang, kamu ngapain udah jangan diladenin aku. Sampai anak bilang kayak gitu. Cuman Masya Allah istri anak tuh baik sekali. Dia bilang, siapa yang bisa terima suami diginiin? Nggak ada siapapun istri yang seneng suaminya diginiin gitu. Anak dikatain kambing sering saya. Anak dikatain monyet sering saya. Anak dikatain berbulu aneh segala macam, ugly dan yang lain-lain itu sering. Tapi kan kita nggak mau, kita melakukan suatu hal bukan untuk penilaian dari manusia sih. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia yang ingin digapainya, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hidayah memang tak prerogatif Allah Jalla Jalaluh, namun menjadi kewajiban manusia untuk mengupayakannya. Bila posisi kita saat ini sedang berada dalam persimpangan jalan di mana sulit dalam mengambil keputusan, maka mulailah dengan berniat. Insya Allah akan dimudahkan. Jika tempat bekerja atau tempat tinggal saat ini berada dekat dengan lokasi maksiat, maka mulailah dengan berniat untuk pindah. Insya Allah akan dimudahkan. Berhijrah secara kontekstual memang berpindah fisik. Namun dalam Islam, hijrah mempunyai nilai keimanan. Hijrah karena harta, hijrah karena wanita,
dan berhijrah karena Allah. Berhijrah dari kebatilan kepada al-haq, berhijrah dari pemikiran dunia kepada pemikiran akhirat, berhijrah dari hak individu kepada hak Allah. Hijrah memang bukan perkara gampang, namun Allah janjikan kepada setiap umat yang sungguh-sungguh mau bertakwa dan berpegang teguh pada tali Allah. Seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kalian seperti Dia memberi rezeki burung pergi pagi dalam keadaan perut kosong dan pulang sore dalam kondisi perut kenyang. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Antum berpikir nggak kalau janji Allah itu benar? Ketika kita berhijrah menuju jalan Allah, Allah mudahkan jalannya, termasuk dengan pekerjaan mungkin ya. Dengan rezeki antum. Ya. Ada perubahan dari dulu pemain sinetron zaman jahiliyah dengan mau miliaran mungkin. Sekarang masih miliaran atau susuk atau naik? Secara value. Secara value ya. Kita semua tahu janji Allah itu pasti. Janji Allah itu pasti. Ketika kita keluar atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan datang dari namanya rezeki yang tidak terduga-duga. Oke, potensi Ana apa? Ana sebagai seorang yang bergerak di dunia entertainment, apa yang bisa Ana manfaatkan, Ana maksimalkan potensi Ana di dunia entertainment. Jadi insya Allah kita semua bisa berdakwah dengan cara ataupun potensi yang ada di dalam diri kita. Ana di dunia entertainment insya Allah ada program-program insya Allah yang memang bisa membawa kita memberikan ilmu juga untuk orang lain gitu. Seorang teman Ana, seorang penulis, dia berdakwah lewat tulisan. Jadi melalui potensi yang ada kita kembangkan dan kita maksimalkan gitu. Kalau misalnya untuk pekerjaan, memang ada beberapa tawaran, ada beberapa lah ya. Tapi ya nggak mungkin Ana terima gitu. Yang Ana lihat adalah manfaat dan mudorot, bukan hanya soal duit gitu. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 15. Maka jagalah kadar keimanan kita agar tetap di atas. Karena demi keselamatan dan kesesatan yang nyata, bila iman kita sedang turun, segeralah bergabung dengan majelis-majelis ilmu yang biasa digelar di masjid-masjid terdekat. Atau berkunjung ke teman-teman yang bertakwa. Rasulullah SAW bersabda, 3 hal, barang siapa memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman. Yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, mencintai seseorang semata-mata karena Allah, dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Masa muda, udah foya-foya, senang-senang, udah bahagia aja. Nanti lo kalau misalnya tua baru tobat. Umur 40 tahun baru tobat. Nanti kalau misalnya lo nggak pernah ngerasain yang namanya foya-foya maksiat ketika muda, nanti lo malah ketika tua lo maksiat nanti. Banyak kayak bilang kayak gitu. Ya? Itu aneh banget tuh. Ya juga ya. Tapi langsung ada kepikiran, siapa yang bisa menjamin umur kita sampai 40 tahun? Siapa yang bisa menjamin? Teman aja umur 22 tahun dipanggil sama Allah. Umur 22 tahun, umur nggak di depan mata, teman tapi ya. Temannya istri, umurnya waktu itu masih SMP dipanggil sama Allah. Bayangkan, jadi kematian itu bukan karena kita sakit, bukan karena kita sudah tua, itu bukan tanda mati kan? Nggak ada yang tahu. Kematian hanya yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Dari situ Ana berpikir, aduh, nggak mungkin. Siapa yang bisa menjamin umur Ana itu sampai 20 tahun? Siapa yang bisa menjamin umur Ana itu sampai ini sekarang 30 tahun? Siapa yang bisa menjamin umur Ana sampai 31 tahun? Nggak ada yang bisa menjamin. Bahkan Ana pulang dari sini, bisa jadi Ana dipanggil sama Allah. Bisa jadi. Dan siapapun, antum juga. Siapapun, kru-kru di sini juga pulang dari sini bisa jadi dipanggil sama Allah, karena kita nggak ada yang tahu.
Dari situ Ana langsung bertekad harus sekarang juga hijrah. Harus sekarang juga. Nggak ada yang namanya besok-besok umur 40 tahun, nggak ada yang tahun depan, nggak ada yang besok, tapi sekarang. Amalan sunnah seringkali dianggap sebagai amalan yang tidak perlu dikerjakan, karena dengan meninggalkan tidak ada dosa baginya. Padahal Islam itu tegak karena kumpulan dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sunnah baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, ucapan, perbuatan, atau ketetapannya dilaksanakan, maka akan tergambarlah Islam yang sempurna. Sebaliknya, ketika umat Islam meninggalkan sunnah-sunnah, sedikit demi sedikit berarti Islam akan hilang. Inilah yang ditegaskan Abdullah Ad-Dailami. Sesungguhnya pertama kali hilangnya agama Islam adalah dengan ditinggalkannya sunnah. Agama ini akan hilang sesunnah demi sesunnah, sebagaimana lepasnya tali seutas demi seutas. Karena itulah, selayaknya bagi kita umat Islam menghidupkan sunnah Rasulullah SAW yang merupakan gambaran dari Islam itu sendiri, dalam rangka menjaga sunnah agar tetap dikenal dan diamalkan di tengah-tengah masyarakat sehingga Islam tetap eksis. Dan apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka ambillah. Sedangkan apa yang beliau larang darinya, maka berhentilah. Al-Quran, Surah Al-Hasyr, ayat 7. Masa kanak-kanak merupakan fase yang paling baik untuk pembinaan keilmuan dan pemikiran. Pada masa ini, daya tangkap dan daya serap otak mereka berada pada kemampuan maksimal. Hati dan otak mereka lebih longgar dan lebih mudah menyerap terhadap apa yang mereka dengar. Bahkan Rasulullah sampai bersabda, siapa yang mempelajari Al-Quran ketika masih muda, maka Al-Quran itu akan menyatu dengan daging dan darahnya. Siapa yang mempelajarinya ketika dewasa, sedangkan ilmu itu akan lepas darinya dan tidak melekat pada dirinya, maka ia mendapatkan pahala 2 kali. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Salah satu lagi yang membuat anak ingin sekali terus menuntut ilmu syari, ilmu agama adalah karena anak-anak. Kenapa? Karena anak ingin ketika anak-anak bertanya sesuatu tentang ilmu agama, tanyanya sama bapaknya. Abi apa sih maksudnya ini? Ini nak maksudnya. Abi ini, jangan sampai Abi ini maksudnya, aduh apa ya nak? Kamu tanya sama Ustaz kamu deh nanti. Jadi sosoknya tuh hilang jadinya. Sosok bapak itu jadi hilang. Itulah pentingnya peran ayah dalam mendampingi buah hatinya. Ketika seluruh tanggung jawab keilmuan, terutama agama, berada di pundak orang tua, anak akan mempunyai idola yang benar, yaitu orang tua. Anak tidak akan mengidolakan orang di luar rumah, apalagi tokoh fiktif di televisi. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Khazanah pagi ini. Semoga melalui tayangan ini mampu menambah keimanan hati dan dilimpahkan rahmat dan berkah Allah Jalla Jalaluh. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam informasi. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lurus dan jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر
وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya ke sini, bisa bertemu dengan saudara-saudaraku di sini ya. Nama aslinya ini Teguh Wisnu. Mungkin saudara-saudaraku bisa manggil anak Abu Adam juga nggak apa-apa. Kalau Wisnu aneh ya manggilnya. Manggil Abu Adam juga nggak apa-apa. Anak baru satu ya, namanya Teguh Adam Al-Fatih. Manggil anak Abu Adam juga nggak apa-apa. Anaknya lahir di Jakarta. Lahirnya tahun 4 Maret tahun 85. Nah itu lahir di Jakarta tapi dipindahkan sama bapak ke Aceh karena bapak kerjanya di Aceh. Akhirnya dibawalah ke Aceh. Nah selama di Aceh anak sampai kelas 2 SMP. Sampai kelas 2 SMP pindah lagi, kelas 3 SMP-nya disuruh ke Jakarta untuk urusan sekolah pendidikan ya, karena waktu itu bapak berpikir pendidikan di Jakarta itu lebih baik dan lebih bagus daripada pendidikan di Aceh. Waktu itu anak tinggalnya bukan di Banda Acehnya, bukan di ibu kotanya, tapi di kampungnya lagi di Kabupaten Pidi. Ibu kotanya adalah ibu kota sendiri. Di belakang anak itu ada pantai, jadi bisa dibilang anak pantai lah. Sehari-hari main bola sore itu di pantai, main bola. Untuk Jakarta nggak tahu gimana setelah sekolah SMP, SMA, kuliah ya waktu itu mengalami musibah, kecelakaan, akhirnya mau nggak mau harus cari duit. Tiba-tiba dari duitnya muncullah ide untuk main sinetron. Disuruh orang tua untuk sekolah tinggi-tingginya ke Jakarta malah jadi pemain sinetron ya. Jadi ya Masya Allah ya takdir Allah, dan akhirnya
yang Ana ingin ceritakan kepada antum semua adalah soal pengalaman ketika Ana pertama kali untuk mencoba menembus dunia entertainment di Jakarta ya. Itu cukup sulit sekali. Karena apa? Kalau misalnya di dalam dunia podcastingan ya, dulu kalau misalnya kita mau jadi pemain sinetron ataupun mau jadi presenter, itu harus ngantri casting. Jadi contohnya Anda bisa ceritakan untuk pertama mungkin untuk pemain sinetron. Itu pemain sinetron itu untuk menjadi pemain sinetron itu biasanya ngantrinya berjibun, banyak sekali. Akhirnya kita di casting. Kalau misalnya di casting untuk sinetron itu biasanya ya disuruh nyebutkan profilnya ya. Misalkan nama saya Teguh Wisnu, umur saya segini, tinggi saya segini, berat saya segini, pengalamannya di dunia entertainment ini gitu. Terus kita disuruh acting biasanya 3 hal. Yang pertama percakapan biasa kayak seperti ini, misalkan, halo, Aki gimana Aki sehat? Oh alhamdulillah sehat. Oh ya gimana ya, gitu, itu percakapan biasa. Terus kedua disuruh acting sedih, acting nangis ya. Kalau misalnya nonton sinetron gitu langsung itu bisa lihat kenapa saya, gitu lah ya. Kalau misalnya nggak bisa nangis ditaruh tetes mata. Bahkan yang lebih parah itu glycerin, ada glycerin itu bikin pedih mata, bikin merah mata, bikin nangis. Jadi kalau mau lihat orang di rumah juga mewek lihat gitu, karena matanya merah. Padahal ada yang pakai glycerin, ada yang dicolok matanya biar merah gitu. Dan yang ketiga adalah disuruh kita actingnya marah-marah. Ya biasa kalau marah-marah gitu ya paling naikin suaranya. Biasanya kalau gampang, kalau lebih gampang untuk acting marah daripada acting sedih. Karena kalau acting sedih kita harus kadang dituntut untuk mengeluarkan air mata. Tapi kalau misalnya acting marah itu cukup kalau misalnya anak lagi kayak gini. Ya kayak gitu deh. Jadi hanya ekspresi gitu dan suaranya dinaikkan gitu misalnya. Kenapa antum biasanya semua? Nah kayak gitu aja sih. Jadi paling dinaikin volume suaranya ini kalau misalnya untuk acting marah. Ya 3 hal itulah. Dan pertama kali ikut casting itu ditolak berkali-kali ya. Ditolak berkali-kali cuman karena kelilit utang ya, kelilit harus bayar tabrakan mobil, itu mobil tante Ana kan. Ana pinjam uang sama sepupu jadinya. Nggak ada uang sama sekali soalnya. Misalnya mau nggak mau ikut casting terus. Itu berkali-kali yang ikut casting sampai akhirnya main sinetron. Main sinetron pertama kali itu dulu waktu ada kenal Primus nggak sih? Nggak ada yang kenal juga. Tahu ya? Adalah Primus ya, salah satu aktor ya. Waktu itu Ana cukup suka sama beliau ya. Sampai ngomong sama mama kan, sama ibu Ana bilang ini dulu waktu di Aceh Ana sama ibu suka nonton dia nih gitu kan. Nggak tahu yang main bareng sama dia. Mau ngomong sama, akhirnya karena saking senangnya